Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam ini di webinar gratis Write Better, Charge Higher. Nah, sebetulnya aku tuh tidak berencana untuk membuat webinar gratis tahun ini. Sementara ini adalah yang kedua. Jadi ini hanyalah apa ya istilahnya, iseng aja, impulsif aja gitu ya. Kepengen aja gitu. Jadi kalau tahun lalu itu kan aku memang jadwalin sepanjang tahun ada 9 webinar gratis. Kalau yang ini aku nggak akan menjanjikan. Jadi aku bikinnya hanya suka-suka aku. Dan kalau misalnya aku merasa ada topik yang menarik untuk dibicarakan. Nah, kalau yang tahun lalu itu kebanyakan lebih ke teori, lebih ke eh, cocok buat pemula lah ya. Misalnya kayak copywriting itu apa, SEO artikel itu apa, kayak gitu-gitu. Nah, kalau ini memang tidak ramah pemula di yang malam ini. Cuma kenapa aku share? Karena menurut aku ini apa ya bilangnya penting banget gitu loh, bagus banget gitu. Jadi seringkali ketika aku ngajar gitu ya, ataupun bukan ngajar deh, misalnya collab sama penulis lain, aku suka nanya tuh, ngerti nggak cara pakai was gitu? Oh nggak ngerti gitu. Ngerti ini nggak, ngerti itu nggak. Terus mereka suka bilang nggak tahu, nggak ngerti. Jadi orang kadang nulis ya hanya nulis aja. Jadi aku pikir mending ilmu yang baru aku dapatkan ini aku bagikan aja gitu. Aku kasih konteks dulu ya. Jadi awalnya itu kan aku tuh ikut tes. Aku dengan beberapa freelancer lain, tapi aku nggak kenal sama yang lain karena tesnya tertutup ya. Jadi tiap orang yang dites itu tidak saling bertemu gitu ya. Jadi aku ngelakuin wawancara dan aku dites. Aku dites nulis 2 artikel, masing-masing artikel itu 1.000 kata. Sebetulnya ini bukan klien baru, ini adalah klien lama. Jadi teman aku mereferensikan aku ke beliau. Beliau itu udah ngasih aku 2 brand, dan ini adalah brand ketiga. Brand ketiga ini adalah company-nya dia sendiri, perusahaannya dia sendiri. Dan memang perusahaannya gede. Eh, anggap aja setara Pertamina lah, kayak gitu, gede kan. Nah, ceritanya eh, dia ngetes aku nih. Terus menurut dia, ya udah deh, milih aku aja dibandingkan freelancer lain. Tapi aku harus bilang tapi. Sebetulnya tulisan aku tuh nggak sempurna dan belum memenuhi ekspektasi dia. Lucu kan? Tentu kalian bertanya, kok bisa? Belum memenuhi ekspektasi 100%, terus aku dapat kerjaannya di kontrak 6 bulan lagi. Itu kan kayak amazing, kok bisa gitu ya. Eh, ternyata dia dengan kesadaran penuh gitu ngajarin aku. Terus aku tuh pas awal aku kira nih ya, dia cuma bilang gini kan, nanti kita meeting ya, kita bahas kontrak kerjasamanya. Nah, aku mikir, oke, hanya kontrak. Paling tantangan kontrak cuma 5 menit. Ternyata dia nguliahin aku secara gratis selama 45 menit. Kita lihat dulu ya kontraknya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Tolong bisa komen plus ini kelihatan apa enggak? Kelihatan Aman nggak? kelihatan Kelihatan. Kak. Kelihatan ya? Oke. Nah, jadi nih dia tuh nguliahin aku 40 menit bahas ini gitu. Terus aku tuh yang hah gitu. Aku nggak berekspektasi hal seperti itu gitu. Nah, sebetulnya kan kalau dilihat-lihat gini kan kayak apa hal barunya gitu. Jadi benar, sorry salah. Jadi dia bilangnya kan gini ya, membuat artikel baru kan. Tapi ini juga melakukan perbaikan artikel yang sudah ada. Nah, yang bagian inilah yang aku baru tahu, oh kayak gitu gitu. Jadi dia tuh nunjukin artikel aku dan nunjukin apa aja kesalahan yang aku lakukan dalam tulisan tersebut. Terus aku terkejut kayak, oh karena klien lain tuh gak ada yang kayak gitu. Aku 6 tahun kerja di bidang menulis begini, 6 tahun profesional ya. Yang artinya memang ini pekerjaan full time aku gitu. Yang setiap hari kerjaan aku hanya menulis gitu ya. Pernah ada klien yang seperti ini. Pertama,
Dia ngomentarin tentang penulisan aku yang kurang baku. Contoh, dia protes karena aku nulisnya terdiri dari. Ternyata bentuk bakunya dalam Indonesia adalah terdiri atas. Dan aku kayak, aku nggak tahu sama sekali tentang hal itu. Karena aku kira terdiri dari dan terdiri atas itu sama saja. Terus yang kedua, dia cek tulisan aku pakai duplikat checker. Dan menurut dia, tulisan aku sebetulnya original, tapi masih di angka 12%. Kalau standar industri, itu harusnya hanya 10%. Bahkan kalau bisa hanya 5%. Berarti aku parafrasenya kurang kuat. Terus udah gitu, aku belum ngasih outbound atau external link. Terus dia ngasih tahu juga gimana cara milih external linknya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi banyak banget hal yang dia ajarin ke aku. So, aku akan berbagi sedikit. Oke? Sama ya. Dan kalau misalnya ada yang merasa bahwa omongan aku itu kayak, ini ngomong apaan sih? Nggak ngerti gitu ya. Misal ya, pasti ada yang kayak gitu kan. Nah, saran aku adalah catat boleh sih. Catat aja terus kamu cari di Google. Aku ini ngomong apa gitu loh. Biar terbayang-bayang, oh ini maksudnya apa gitu. Karena sebetulnya aku bener-bener maksimalin webinar ini hanya 1 jam. Karena kalau misalnya aku bahas fundamental banget, dari dasar banget, itu pasti lebih dari 1 jam. Kenapa hanya 1 jam? Aku tidak boleh begadang, aku besok harus ke Pluit pagi-pagi gitu. Karena ada hal yang harus aku kerjakan. Dan ini adalah hal yang mendadak, urgent gitu. Jadi, aku tahu banget kalau topik SEO artikel ini adalah topik yang biasanya paling berat untuk penulis lain. Jadi, waktu aku pertama kali bikin webinar gratisnya tahun 2023, webinar gratis ya, bukan kelas, itu adalah webinar paling lama yang pernah aku bikin. Kenapa? Ya karena banyak yang nanya, karena menurut mereka agak sulit gitu loh, topiknya itu agak berat gitu. Makanya untuk yang kali ini aku benar-benar hanya akan menjelaskan sampai 1 jam aja. Eh, jadi kalau misalnya tetap ada pertanyaan, akan terpaksa aku bilang tutup aja ya gitu. Oke. Yang pertama, kita bahas tentang Green SEO. Biasanya nih, kalau kita nulis SEO artikel, artikel yang SEO friendly, artikel yang cocok, bagus, dan ramah dibaca, baik itu oleh manusia maupun oleh robot. Robot ini maksudnya Google. Kita tuh biasanya bahasnya tentang ada strukturnya. Judul itu adalah H1, subjudul itu adalah H2, dan lain-lain. Biasanya di kelas-kelas SEO artikel itu tidak membahas tentang UAS. Karena orang beranggapan bahwa UAS itu bisa dipelajari sendiri. Gitu. Dan masalahnya, kebanyakan dari kita tidak punya akses untuk login ke dalam WordPress dan ngecek tulisan kita pakai UAS. Jadi buat teman-teman yang kurang ngerti gini, website itu yang memuat tulisan kita itu kebanyakan di Indonesia pakainya WordPress. Jadi kita login buat upload artikel baru. Nah, supaya kita tahu artikel kita ini sudah memenuhi standar Google dan standar mata manusia, kita harus menggunakan Yoast. Oke? Yoast ini adalah tools yang membantu agar kita tahu apakah artikel kita ini udah oke atau belum gitu. Nah, jadi Green SEO itu apa? Istilah yang menggambarkan ketika suatu artikel lolos seluruh indikator pada tools seperti Yoast. Eh, yang ada di grup ya, terutama di community yang one-on-one itu kan ada beberapa mente aku. Itu tuh sebetulnya pas tahun 2023, ada sekitar 3 orang, itu sempat aku hire di kantor aku yang lama untuk membantu aku nulis artikel SEO. Dan sebagian besar penulis ini nggak lolos UAS. Jadi aku yang perbaiki sendiri. Kenapa? Karena teknikal banget gitu. Kalau misalnya kita nulis berdasarkan insting, kita paling nulis kayak, oh yaudah deh kalimatnya pendek gitu kan. 1 paragraf, 2 sampai 3 kalimat kayak gitu kan. Supaya tulisannya enak dibaca, kasihlah gambar gitu, jangan tulisan doang. Paling kita mikirnya kayak gitu doang. Sementara Yos itu berbeda. Dia pengen tulisan kita tuh bener-bener terstruktur,
benar-benar rapi, benar-benar bagus. Sehingga ketika robot seperti Google membaca, Google itu langsung ngerti tulisan kita ini bagus atau enggak. Tulisan kita ini layak dilempar ke pembaca yang lebih banyak atau enggak gitu. Nah, kita tahu dari mana kalau tulisan kita itu sudah SEO friendly atau sudah hijau dari sini. Makanya istilahnya green SEO. Karena memang benar-benar munculnya hijau gini. Benar ya? Aku kasih lihat. Kayak gini nih guys. Ini BTW website klien aku ya. Soalnya aku punya akses post ini. Jadi yang kita bilang hijau itu harus kayak gini gitu. Jadi benar-benar bisa tahu loh. Misalnya kayak kita banyak pakai kalimat aktif atau kalimat pasif ya. Panjang paragrafnya panjang ya. Kayak gitu-gitu. Mereka ngerti. Meskipun yang kita tulis itu dalam bahasa Indonesia. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, nanti aku jelasin lebih lanjut ya. Nah, kenapa Green SEO itu penting? Pertama, artikel lebih mudah dipahami mesin pencari alias Google. Google itu tidak punya mata, karena ya bukan manusia kan. Cara Google untuk memahami artikel yang kita tulis itu istilahnya adalah crawling, merayap. Dianggapnya itu eh, seperti laba-laba. Kenapa merayap? Karena bayangin aja kayak gini ya. Misalnya nih, ini ada bangunan, ini ada rumah. Laba-laba ini merayap dari plafon. Dia turun ke bawah. Pertama, dia nemu apa? Dia nemu halaman di website kita. Turun lagi, terus dia baca judul halaman itu apa? Artikel, oke? Dia sekarang ngerti, itu artikel. Dia turun ke bawah lagi, dia buka satu artikel, lalu dia lihat, oh ini ada judulnya. Judul artikel ini misalnya belajar copywriting gratis gitu. Terus dia turun lagi, dia lihat nih, paragraf pertama bahasnya apa? Nyambung nggak sama judulnya? Oh nyambung. Karena apa? Karena pada kalimat pertama, paragraf pertama, itu ada keywordnya. Lalu dia turun lagi ke subjudul. Subjudulnya nyambung nggak? Nyambung. Dia turun lagi ke gambar. Gambarnya dinamain nggak? Kan Google nggak bisa lihat gambar ya. Tapi dia ngelihatnya lewat tulisan. Kita mendeskripsikan gambar itu sebagai apa? Oh, nyambung. Jadi semuanya nyambung. Google akhirnya ngerti. Oh, ini artikelnya tentang copywriting. Kayak gitu. Kurang lebih konsepnya kayak gitu ya. Nah, sayangnya kalau misalnya kita mentingin supaya artikel itu enak dibaca oleh Google, kadang-kadang kita mengorbankan pembaca asli kita, yaitu manusia. Jadi kemarin pas yang aku bilang di story ya, di story Instagram, aku bilang kalau siapa yang mau dibaca tulisannya, aku akan kasih review gratis. Ada yang ngirim ke aku, terus aku bilang gini ke dia, tulisan kamu ini kaku, kaku banget. Ini tuh kayak bener-bener tulisan robot. Bukan kayak tulisannya orang. Terus dia bilang, iya kak, aku masih kesulitan. Karena dia kebayang-bayang bahwa ini tuh harus ranking sama Google. Ini tuh harus kebaca oleh Google. Jadi dia terlalu banyak memikirkan hal teknisnya. Tapi tulisannya tuh nggak ngalir. Artikelnya tuh jadi kaku banget gitu. Nah, jadi kita harus mempertimbangkan dua-duanya. Google harus bisa baca, kitanya juga harus bisa baca. Makanya tadi kan kalau teman-teman lihat nih, eh, ini untuk yang kita tahu apakah Google gampang bacanya atau enggak. Ini untuk kita tahu apakah manusia gampang bacanya atau enggak. Pinter kan? Terusnya, nah kayak gitu kurang lebih. BTW kalau ada pertanyaan, tulis di komen aja ya. Nah, terus, benar. Terus lebih tahan lama performanya di search engine result page. Jadi artinya gini, dengan tulisan tersebut ramah SEO alias SEO friendly. Jadi Google gampang baca, manusia gampang baca. Akhirnya tulisan ini akan nangkring di posisi atas dan dia akan bertahan di situ, nggak turun gitu. Buat teman-teman yang nggak tahu, sebetulnya setiap waktu ya, aku ulang lagi, artikel yang ada di Google itu berlomba.
siapa yang menduduki ranking paling atas. Mereka tuh saingan. Contoh misalnya gini, kita bahas tentang berita. Beritanya itu adalah PHK. Pasti Detik posting berita itu. Kompas posting berita itu. Tempo posting berita itu. Terus apa lagi? Jawa Pos posting berita itu. Radar posting berita itu. Semua media di Indonesia posting berita itu. Apakah posisinya akan selalu sama? Enggak. Mereka akan terus berlomba mana artikel yang akan paling tinggi. Kenapa mereka harus berlomba? Ya karena ketika mereka menempati posisi paling atas, pembacanya itu yang paling banyak. Coba teman-teman, kalau misalnya teman-teman googling gitu, mana yang dibaca duluan? Biasanya mana yang cepat narik mata? Ya yang paling atas kan, kurang lebih kayak gitu. Jadi search itu apa sih? Ya search itu ya halaman kalau kita nyari gitu. Contohnya nih, aku nggak ngerti ya bumi retinol. Maka tampilan searchnya ya kayak gini. Dan ini, dia yang paling atas ini akan paling gampang mendapatkan pembaca. Karena begitu kita buka, langsung muncul halamannya dia. Jadi jangan dikira semua halaman-halaman ini, semua hasil pencarian ini sifatnya stagnan gitu. Enggak, mereka terus berubah. Mereka terus berusaha mana yang menempati posisi paling atas. Seperti itu. Oke, saya ingat. BTW, mau nanya, apakah penjelasannya itu mudah dipahami atau kepala kalian pusing? Gimana guys? Apakah mudah dipahami atau sakit kepala dikit? Harusnya gampang lah ya. Oke. Dan sorry kalau misalnya aku ngomongnya terlalu cepat ya, karena ternyata aku bersemangat. Oke, lanjut ya. Nah, siapa yang wajib mempelajari hal ini? Ya jelas yang namanya penulis saya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kapan kita membutuhkan ini? Sebetulnya sih caranya gini. Kita harus upload dulu ke WordPress, baru kita bisa pakai SEOs. Tapi gimana ketika aku atau penulis lain nggak punya akses ke WordPress, nggak posting sendiri? Ya, berarti harus tahu indikatornya nih. Indikatornya apa aja? Kita bahas ya. Eh, Sorry, minum dulu. Haus. Kata kunci harus muncul di kalimat pertama, paragraf pertama. Contoh, misalnya kalau artikelnya tentang belajar copywriting gratis. Berarti kalimat pertama paragraf pertamanya gimana? Apakah kamu sedang mencari tempat untuk belajar copywriting gratis? Kalimatnya kayak gitu. Terus misalnya kita nulis artikel tentang eh, sepatu bola. Baca artikel ini untuk mendapatkan daftar harga sepatu bola terbaru. Apalagi ya? Oh, misalnya nih, kita pengen jalan-jalan ke Vietnam. Jalan-jalan ke Vietnam. Itu keywordnya ya. Berarti kalimat pertama, paragraf pertamanya harus menyisipkan keyword itu. Ini dia itinerary yang biasanya dipilih wisatawan mancanegara untuk jalan-jalan di Vietnam. Oke, clear ya? Kalimat pertama, paragraf pertama harus muncul keywordnya. Yang jadi masalah, memang kadang-kadang penulis itu lupa atau pengennya itu ya nulisnya tuh jangan yang stuck gitu loh, jangan yang stagnan, jangan yang itu-itu aja. Kan kadang ada yang mikir, masa iya sih keywordnya harus muncul lagi di kalimat pertama, paragraf pertama, boring banget. Kan pengen nulisnya dengan cara yang lain, contohnya gini, hai pembaca, contoh ya, atau misalnya, halo smart investor, atau misalnya kita pengen nulis, balik lagi di artikel, blog, bla 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 gitu kan. Nggak boleh, jangan melakukan itu. Karena seperti yang tadi aku jelasin ya, tentang konsep Google membaca kayak tadi yang aku jelasin yang dengan gambaran rumah, tembok dan sebagainya. Google itu kan bukan manusia. Mereka membaca tulisan bukan dengan mata, tapi mereka merayap dari atas ke bawah. Jadi struktur ini adalah suatu hal yang nggak boleh dilanggar. Pokoknya yang namanya artikel SEO strukturnya seperti itu. Oke? Ya.
Ada yang komen. Hmm. Terus apa yang muncul di tiap artikel di search icon kunci apa itu? Eh, kok keluar? Bentar. Bentar. Coba ya. Aku lupa namanya. Aku kasih lihat aja ya. Keyword, keyword server. Ini sebetulnya aku udah bikin kok postingannya. Ini buat kita tahu kayak gini nih. Nah, keyword buat tulis artikel. Contoh ya. eh Kita pakai keyword. Nah, BINUS paling tinggi. Berarti tiap tahun, tiap bulan diperkirakan jumlah kunjungannya 4 juta. Nah, terus jumlah katanya 1.500. Judulnya udah diganti. Benar. Oh, bukan. Jumlah keywordnya di dalam artikel ini ada 11. Dan ini artinya judul artikelnya udah pernah diubah. Berarti ini dulunya adalah low hanging artikel. Ini nanti kita bahas ya, low hanging artikel. Nah, keyword server tuh kayak gini. Jadi kita bisa tahu nih, kalau mau nulis pakai apa ya keywordnya. Kita tahu volumenya. Yang besar apa, yang kecil apa. Kan ini gratis ya. Tapi tentu kalau berbayar jauh lebih bagus. Ada pertanyaan lagi guys? Belum? Kita lanjut ya. Nah, terus keyphrase density muncul berapa kali keyword itu di dalam artikel. Aku mau kasih lihat. Sebentar. Itu ini nggak keluar sih. Sebentar. Ini ada muncul di sini ya. Nih, jadi dia mau ngasih tahu berapa kali sih keyword itu muncul di dalam artikel. Nah, katanya artikel aku ini keywordnya munculnya cuma 3 kali. Padahal harusnya 4 kali. Kenapa? Karena artikelnya panjang banget. Kalau kita mencet ini, tanda mata ini, kita akan menemukan di mana saja ada keyword gitu. Mantap kan? Gitu. Balik lagi. Oke, meta description. Meta description itu apa sih? Meta description itu kayak gini guys. Nih, ini yang kita sebut sebagai meta description. Jadi deskripsi tentang artikel yang muncul pada Google. Dan ini pendek banget ya. Jadi memang pendek banget dan kita ngetiknya di sini. Ijo itu apa? Ijo itu artinya panjangnya cukup, nggak kepanjangan, nggak kependekan. Tapi ini ya, kalau misalnya kita tambahin, tuh, warnanya berubah. Artinya apa? Artinya udah kepanjangan nih, nggak boleh kayak gini. Nah, balik hijau lagi. Nah, terus balik lagi. Plak, URL pendek dan mengandung keyword. URL-nya mana? Ini kayak gini nih. Linknya kayak gini. Image alt attribute. Jadi gambar harus punya alt text. Tadi kan aku bilang ya, kalau Google itu dia nggak bisa ngelihat pakai mata. Jadi kalau namanya gambar, harus kita deskripsikan. Deskripsinya seperti apa? Seperti ini. Jadi ada tulisannya alternative text. Alt text. Nah, gambarnya kayak gini. Apa aja sih yang harus kita isi dari alt text? Kalau misalnya kita upload gambar, aku coba kasih contoh ya. Misal nih, kita milih gambar. Nah, ini kita tulis gak di sini alt text, alternative text. Kita tulis keywordnya apa, title, judulnya apa, description, deskripsi gambarnya apa. Dan kalau teman-teman lihat, semuanya harus sama ya. Misalnya gini, kita punya eh, 10 gambar dalam artikel sepanjang 3.000 kata. Kenapa gambarnya harus banyak? Ya karena kan apa namanya artikelnya panjang. Nah, terus
Gimana? Apakah semua gambar harus punya keyword, judul, description sama persis? Enggak. Misalnya nih, dari 10 gambar itu, anggaplah ada dua atau tiga gambar yang memang menggunakan keyword tersebut. Tapi ketik gambar-gambar lainnya, kita boleh pakai yang lain keywordnya gitu. Tapi jangan ngasal, harus memang sesuai dengan artikelnya. Dan sebelum diupload si artikelnya itu, sorry, si gambarnya itu, nama gambarnya itu harus diubah sesuai dengan keyword. Karena kadang kan kalau misalnya kita download gambar gitu ya, mau gratis atau berbayar, kadang kan di komputer kita atau di laptop tulisannya cuma image one, image two, image three gitu kan. Maka itu harus kita ubah namanya. Kita kasih nama satu persatu. Ada pertanyaan lagi. Cara tampilan Google yang seperti itu gimana, Kak? Kok Google pun tidak seperti itu? Download. Di-download aja yang tadi toolsnya. Itu gratis kok. BTW, udah bahas keyword ini loh di postingan aku sebetulnya. Panjang teks. Minimal 300 kata. Tapi kalau boleh jujur ya, sebetulnya yang SEO friendly itu kebanyakan minimal 500. Dan aku sendiri dibayarnya untuk 1000 kata. Berikutnya, subheading. Subheading itu subjudul ya. Dan ini wajib banget. Jadi kalau nulis artikel SEO, jangan judul, terus semuanya cuma tulisan atau isi isi tulisan gitu dari awal sampai akhir selesai. Enggak, harus dibagi-bagi. Oh iya bentar, aku harus ngasih tahu dulu nih. Nah, ini kan teman-teman lihat ya, semakin panjang artikelnya, subheading dan sub-subheadingnya itu banyak. Tapi perlu diperhatikan, ini teori ya. Kalau dalam Yoast, satu subjudul kayak gini, maka isi tulisannya itu maksimal 300 kata. Kalau misalnya sudah lebih dari 300 kata, maka kita bikin subheading baru atau kita pecah jadi sub-subheading berikutnya. Apakah bisa dipahami atau memusingkan? Kak, kalau meta description itu diambil dari artikelnya. Bisa iya, bisa enggak. Terserah kamu aja. Yang penting dalam meta description itu harus ada keyword ya. Tidak boleh tidak. Tapi kadang-kadang Google itu kalau misalnya merasa meta description kita tuh jelek, dia bikin sendiri. Dia bikinin buat kita maksudnya. Nah, outbound dan internal link. Tautkan artikel relevan dan terpercaya. Jadi gini, kalau teman-teman ngobrol sama orang SEO, kadang-kadang tuh yang jualan jasa SEO itu dia menggunakan jalan pintas. Supaya apa? Supaya artikelnya ini ngeраnkingnya cepat. Caranya gimana? Dia beli link, backlink, supaya ada yang ngelink ke artikel tersebut. Sayangnya, cara ini kan cenderung curang. Dan Google itu sebetulnya nggak suka dengan cara seperti itu. Akhirnya apa? Ya, akhirnya sih bisa-bisa beberapa tahun ke depan nanti ranking websitenya jeblos ke bawah gitu. Jadi kita harus memilih link yang bagus. Bentar, aku jelasin dulu ya. Outbound dan internal link itu kayak gimana? Internal link itu contohnya adalah, misal nih, aku nulis artikel ini. Nah, ini tentang diving kan? Sementara websitenya tuh ini. Bentar ya, aku kasih konteksnya dulu. Tentang diving kan? Nah, jadi gimana caranya? Biar nyambung artikel ini kan spesifik bahas Wakatobi ya. Aku kasih linknya kemana? Ke sini, Wakatobi. Karena apa? Ya karena nyambung. Artikelnya bahas Wakatobi, diarahin ke tulisan lain di website yang tentang Wakatobi juga. Terus kalau teman-teman nanya, lah, terus link yang keluarnya, yang bukan ke website kita, tapi ke website orang, itu apa?
kita harus pilih link yang berkualitas. Contohnya apa? Website berita. Itu paling gampang. Pilih aja berita mau dalam atau luar negeri yang bahas tentang diving, yang bahas tentang Wakatobi, kita arahin link ke situ. Gitu. Mungkin buat beberapa yang udah biasa nulis artikel SEO, ini bahasan aku sederhana banget gitu ya. Tapi aku rasa pasti ada yang belum tahu juga. So, aku share aja. Jadi nanti bakalan kayak gini ya. Kalau ijo-ijo SEO title, slug, meta description, terus kayak gini nih. Kata kunci di subheadingnya kurang, jadi harusnya ditambah. Terus outbound linknya bagus, image-nya bagus, internal linknya bagus. Pokoknya ini harus sebagian besar ini. Itu link harus ada salah satu artikel dalam website kita. Iya, internal link itu harus. Dan outbound links atau external link itu juga harus ya. Jadi dua-duanya itu sifatnya wajib. Begitu. Nah, bagaimana cara memeriksa link eksternal yang berkualitas? Gunakan tools ini. Sebetulnya, kalau teman-teman cek di Google, ketik aja DAPA Checker, itu akan keluar banyak yang gratis dan bisa dipakai. Jadi sebetulnya DAPA Checker itu gimana sih? Aku jelaskan pakai bahasa sederhana aja ya. Simpelnya gini. Jadi kita pengen tahu link itu bagus atau enggak. Kayak gitu. Nah, kalau bagus, dia spam skornya itu akan kecil, 3% ke bawah. Ini kan 1%, berarti bagus banget gitu. Contohnya ya kayak website berita gitu. Misalnya kita nulis tentang Wakatobi, kita arahin ke berita Kompas, yang Kompas itu bahas tentang pariwisata di Wakatobi. Jadi hasilnya itu penilaiannya bakalan bagus. Kemarin sama klien aku diajarinnya cek spam skornya aja gitu. Jadi aku akan melakukan strategi tersebut ya. Nah, ini tadi yang aku bahas tentang low hanging fruit artikel. Low hanging fruit artikel itu apa sih? Ini tuh istilahnya diambil dari tanaman. Misalnya nih, teman-teman melihara tanaman apa ya? Mangga, contohnya mangga. Kan pohon mangga itu gede. Ada yang buahnya turun banget ke bawah. Ada yang buahnya ada di atas banget. Yang paling gampang yang kita petik yang mana? Yang ke bawah banget kan? Yang kita nggak perlu effort buat ngambilnya. Tinggal ambil aja. Sementara yang atas itu susah ngambilnya. Tapi kenapa ini penting? Kenapa hal ini penting gitu? Karena gini, yang namanya kita panen mangga, tentu semua buahnya harus diambil. Nggak cuma yang bawah, tapi juga yang atas. Nah, sementara ngambil buah di atas itu susah. Gimana caranya? Pertama kita ambil dulu yang ada di bawah, baru kita raih yang di atas. Intinya dalam SEO, low hanging fruit artikel itu adalah seperti itu. Jadi, artikelnya ditulis dengan menargetkan keyword yang persaingannya rendah, tapi tetap punya volume pencarian dan potensi traffic. Jadi, eh, kalau buat teman-teman yang ingat ya, webinar tahun 2023 itu aku jelasin tentang keyword yang long tail. Artinya gini, keyword itu tuh panjang banget, spesifik banget. Sebetulnya yang ngetik keyword itu di Google nggak banyak. Tapi, kalau teman-teman nulis artikel itu, pasti lebih gampang persaingannya dibanding artikel yang keywordnya itu short. Contohnya gini, artikel yang persaingannya tinggi itu adalah keywordnya kayak belajar copywriting. Akan sangat sulit kita ngalahin trafficnya Binus University, halaman yang tadi. Karena apa? Per bulan, estimasinya itu kunjungannya 4 juta. Sementara website kita adalah website baru, website pemula. Gimana caranya kita mau bersaing dengan Binus University? Caranya adalah kita pakai yang long tail keyword. Contohnya gini, belajar copywriting gratis, belajar copywriting mudah, belajar copywriting lewat kursus, belajar copywriting Xiao Andreas, belajar copywriting Raharja. Contohnya kayak gitu ya, aku sebutin aja yang followernya gede. Mereka ada di Google, kayak gitu. Kayak gitu akan lebih mudah supaya dapat ranking.
Meskipun yang ngetik di Google nggak banyak, tapi akan lebih mudah. Nah, terus kalau misalnya gitu, berarti ujung-ujungnya sorry, berarti ujung-ujungnya rankingnya tinggi, tapi trafficnya rendah. Benar. Aku kasih contoh dulu deh. Nih, belajar copywriting kan contohnya kayak gini. eh Paling tinggi Binus University. Nah, belajar copywriting untuk pemula. Ini namanya long tail keyword ya. Nah, beda kan hasilnya? Ini Rakamin, karena dia nggak bisa ngalahin si Binus University, makanya dia pakai keyword yang lebih mudah alias ini, supaya dia dapat ranking satu juga. Tapi teman-teman lihat, estimasi pembacanya 14.000. 14.000 dibanding 4 juta itu jauh banget kan? Konsepnya kurang lebih seperti itu. BTW, pusing nggak? Pusing nggak? Ngerti nggak? Bagaimana? Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Oke. Manfaat following artikel apa? Ya bisa muncul lebih cepat di Google dan lebih mudah dapat traffic organik. Gimana menemukan keyword low hanging artikel? Ya banyak toolsnya. Kayak tadi juga bisa kan? Apa misalnya kita nebak-nebak sendiri sebenarnya juga bisa. Yang penting kita tahu topik utamanya itu apa. Nah, yang jadi masalah itu adalah bukan keywordnya apa tuh. Jadi misalnya gini, kita udah nulis keyword low hanging kayak tadi. Binus University gak bisa dikalahin. Akhirnya si Rakamin cari link baru, sorry, cari keyword baru yang lebih spesifik dan akhirnya dia bisa ranking satu kan. Meskipun estimasi traffic bulanannya hanya 14.000. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita ubah artikelnya supaya rankingnya bisa ngalahin Binus kayak gitu. Jadi yang kita lakuin adalah kalau misal nih kita udah punya satu artikel, artikel ini ada di peringkat satu, ranking satu, tapi di long tail keyword, keyword yang super spesifik. Kita perbaiki lagi supaya rankingnya naik di keyword utama. Bisa dipahami? Jadi biar nanti dia satu halaman sama Binus, bukan beda halaman. Karena mau nyaingin Binus kan. Misalnya gini, Sirakamin, kalau di keyword yang super spesifik, yang super panjang tadi, dia ada di ranking satu. Tapi kalau dibandingkan di keyword yang pendek, yang satu halaman dengan Binus, maka misalnya dia ada di ranking 10. Tapi kita rombak artikel tersebut supaya dia naik. Misalnya jadi ranking 5, jadi ranking 3, kurang lebih seperti itu. Caranya gimana? Pertama, buat artikelnya lebih panjang. Kalau misalnya artikel kita hanya 300 kata, maka kita tambahin jadi 500. Kalau memang 500, kita tambahin jadi 1.000. Jadi kita bikin artikelnya lebih panjang, lebih berisi, lebih berbobot. Terus gunakan banyak sinonim dari keyword tersebut. Eh, Kalau di SEO itu istilahnya adalah LSI. Jadi kita cara mainnya gini. Kan keyword utamanya belajar copywriting. Kita bisa cari sinonimnya. Belajar teks persuasif, belajar teks iklan, belajar nulis copy, kayak gitu. Jadi kita perlu menggunakan berbagai macam istilah yang sebetulnya artinya ya sama aja kayak gitu. Terus yang ketiga adalah rapikan struktur artikel. Coba kita cek. H1-nya cuma ada satu kan? H2-nya ada beberapa kan? Dalam satu H2 itu nggak lebih dari 300 kata kan? Kurang lebih kayak gitu. Jadi kita cek strukturnya sudah rapi atau belum. Kita cek gambarnya semuanya sudah dinamain atau belum. Kita cek gimana linknya sudah oke atau belum. Dan terakhir artikelnya harus lulus Green, Green SEO. Sampai sini, apakah ada pertanyaan atau kepalanya terasa seperti meleduk? Karena aku paham sih kalau misalnya dengerin orang ngoceh kayak gini agak memusingkan ya. Karena akan lebih mudah kalau misalnya kita praktek.
Tapi kan sayangnya itu tadi aku bilang, nggak semua penulis itu punya akses buat posting. Nah, di klien yang sekarang, yang tadi aku tunjukin kontrak kerjanya, aku sama sekali tidak punya akses ke website. Aku sama sekali tidak punya akses posting. Jadi yang aku lakukan adalah ya berdasarkan checklist-checklist itu gitu. Aku perhatikan linknya udah oke belum, Eh, terus gambarnya udah dinamain semua atau belum gitu. Hal-hal kayak gitu yang aku lakuin. Jadi aku perlu melakukan semua hal-hal teknis ini supaya artikelnya ketika dimasukin sama orangnya, sama perusahaannya, hijau. Kayak gitu kurang lebih. Pusing dong, pusing. Karena kan lebih gampang kalau misalnya kita upload sendiri ya. Tapi sejujurnya, aku sarankan kepada teman-teman, kalau misalnya ngejual jasa artikel SEO, terus dibilang gini, kamu sekalian lah ya upload, minta bayaran lebih. Jangan di-charge hanya dengan harga artikel saja. Karena apa? Eh, karena minimal kamu butuh waktu kan. Maupun cuma 5 menit aja itu kan waktu kamu kan. Harusnya kamu tetap dibayar dong, meskipun kamu hanya posting gitu. Jadi ini pekerjaan yang berbeda dibanding nulis artikel. Kalau misalnya posting, minta duit. Nah, mendalami it. It ini adalah Google mengampanyakan ini bagaimana supaya sebuah artikel itu intinya berkualitas lah. Jadi gini, Google itu nggak suka kalau misalnya yang nulis artikel itu adalah kita. Kita sebagai penulis artikel yang sebetulnya nggak punya background keilmuan dari apa yang kita tulis. Google itu nggak suka. Google itu pengen supaya yang nulis itu emang beneran orang yang ngerti apa yang dia tulis. Bukan cuma sekedar penulis freelance yang disuruh tulis ini dong gitu. Google nggak mau kayak gitu. Karena apa? Karena Google merasa kalau kayak gitu nanti artikel yang kita tulis itu kurang berkualitas dong. Kan bukan dari sudut pandang pertama. Contohnya nih, terutama artikel yang sifatnya itu penting untuk kemaslahatan umum. Misalnya kayak artikel kesehatan. Yang nulis bukan dokter, tapi kita sebagai penulis freelance. Google itu sudah nggak suka. Karena Google merasa, lo tahu apa tentang medis? Kalau lo miskom gimana? Kalau lo salah ngasih info gimana? Kalau lo salah nyebutin virus atau bakteri yang menyebabkan suatu penyakit gimana? Emang lo bisa tanggung jawab? Kan lo bukan dokter. Kurang lebih Google itu pengen ngomong kayak gitu gitu. Bentar ya, aku jawab pertanyaan dulu. Misalkan menggunakan external link, apakah harus mencantumkan sumbernya? Enggak sih, sebetulnya enggak. Kecuali artikel, apa namanya? Artikel ilmiah ya. Kalau artikel ilmiah harus. Tapi kan kita udah nggak kuliah ya, jadi nggak usah. Kalau saya kayak nulis artikel gini nggak. Aku mau kasih contoh nyata tentang it ini ya. Sebentar. Aku tuh kayaknya pernah lihat deh. Kenapa sih bisa ekspor ini susah? Bentar. Eh, artikelnya, jangan. Kalau nggak salah Halodoc itu dia, bentar. Contoh penyakit, penyakit apa ya? DBD. Nah, kalau dokter, siapakah yang menulis artikel ini? Nah, ini maksud aku. Jadi, Google itu kan nggak mau kalau yang nulis kita sebagai penulis freelance yang nggak tahu apa-apa. Ini bagusnya tuh kayak gini, ditinjau oleh, nah, tadi kan Dini nanya ya, referensi butuh nggak? Kalau untuk topik-topik kayak gini butuh ya. Nih, ditinjau oleh dokter Meta. Jadi orang percaya gitu, dan Google juga percaya. Kalau misalnya hukum, hukum apa ya? Hukum online. Ini dia juga, uh, kalau kayak gini juga dia ada referensinya sih. Nah, misalnya kayak gini ya. Nah, ini dia kan ngasih apa namanya? Gelarnya, titelnya SH. Jadi Google percaya sama dia gitu. Oh, sebentar ya. Nah, ini nih. Dia ngasih referensi kayak gini. Nah, ini external link. Bukan.
Oh bukan, external linknya mana ya? Sorry. Nah, jadi dia ngasih referensi kayak gini, pasal-pasalnya apa gitu. Nah, ini yang bikin Google percaya. Gini, kayak gitu. Jadi harus seperti ini. Tapi, eh, 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 oh iya, ini bukan external link. Oh iya, bukan. Iya, ini external link. Internal. Sorry ya kalau ngomongnya belepotan, sorry banget. Jadi malu sendiri, jarang mabuk. Hmm. Apa itu? It adalah singkatan dari experience, expertise, authoritativeness, dan trustworthiness. Kalau pelafalan bahasa Inggris aku jelek, maklumin aja. Ini adalah 4 elemen yang dinilai Google untuk menilai kualitas sebuah halaman. Nah, kenapa penting? Karena bagus saja nggak cukup. Google sekarang mau tahu yang nulis siapa. Tadi kita udah lihat ya, kalau artikel yang super serius gitu, yang penting untuk kemaslahatan umat, maka kita akan tahu, oh ditinjau oleh dokter, oh yang nulis punya apa sarjana hukum gitu, punya gelar hukum. Jadi itu penting. Apakah penulis mengalaminya sendiri? Apakah sumbernya bisa dipercaya? Apakah info ini layak dibaca orang? Kurang lebih seperti itu. Jadi Google nggak mau kita ngasih informasi yang sembarangan. Kurang lebih kayak gitu. Nah, bagaimana cara memastikan artikel kamu memenuhi prinsip IT ini? Pertama, harus menunjukkan bahwa kamu punya pengalaman. Jadi ini diajarin semua klien aku kemarin. Disuruh nulisnya kayak gini berdasarkan data lapangan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eon Senecal, kayak gitu. Jadi aku disuruh dan memang dia ngasih Google Drive itu isinya kayak data-data gitu sih. Jadi secara experience itu udah memenuhi. Yang kedua adalah expertise. Isi artikelnya harus tepat atau akurat. Nah, kalau bisa ada kutipan dari ahli atau link ke sumber akademik. Atau bisa juga ke website berita. Website berita itu kredibel. Jadi kalau misalnya kamu bingung-bingung, external ini apa ya? Cari aja website berita yang membahas topik yang kamu bahas juga. Jangan Wikipedia ya. Kenapa jangan Wikipedia? Karena Wikipedia itu bisa diubah oleh semua orang gitu. Jadi sebetulnya kurang kredibel. Berarti bisa dikategorikan artikel ilmiah gitu ya? Iya, tapi kalau memang ilmiah. Kalau misalnya bukan artikel ilmiah ya jangan. Ngerti nggak maksud aku? Jadi misalnya nih, kayak yang tadi yang kedokteran gitu ya. Kita kasih link ke artikel ini nggak apa-apa emang kedokteran. Tapi kalau misalnya kayak, oh, aku kan pernah nulis artikel pertanian. Terus aku arahin eksternal linknya kemana? Ke website Kementerian Pertanian. Kayak gitu. Terus misalnya nih kayak, aku nulis artikel keuangan. Aku arahinnya kemana? Bisa ke websitenya bank. Bisa ke website Kementerian Keuangan. Bisa ke website berita yang bahas tentang keuangan. Kayak gitu. Jangan OJK, ya OJK bisa. Pokoknya jangan diarahin ke blog orang, jangan diarahin ke Wikipedia, jangan asal diarahin yang penting ada link keluar. Jangan kayak gitu ya. Tetap dipilih-pilih, linknya harus yang bagus. Terus, authoritativeness. Artikel dilengkapi nama penulis, biosingkat, atau profil profesional. Nah, yang sayangnya, kalau kita sebagai penulis freelance, dan kita bukan di bidang hukum atau di bidang medis, kayak yang tadi kita lihat, itu biasanya nggak ada nama kitanya gitu ya, nggak ada yang namanya biosingkat dan lain-lain. Terus gimana dong? Eh, ini caranya adalah dengan meningkatkan reputasi si blognya sendiri. Kayak misalnya, kan aku nulis buat Eon Chemical, maka nanti harus ada tulisannya ditulis oleh Eon Chemical. Mungkin menurut kamu, eh iyalah namanya websitenya Eon Chemical, pasti yang nulis Eon Chemical. Tadi aku udah jelasin ya. Google itu membaca tidak seperti manusia. Jadi segalanya itu harus dijelaskan secara harfiah, secara literal. Kan dia konsepnya merayap gitu kan. Jadi tetap yang namanya judul kita kasih tahu judulnya ini,
Yang namanya gambar kita kita kasih tahu gambarnya tentang ini. Yang namanya penulis kita kasih tahu penulisnya ini gitu. Meskipun yang nulis sudah pasti web tersebut, tapi tetap harus kita jelasin gitu. Tapi aku capek ngomong. Kan ngomong. Artikel berarti lebih baik ditulis dengan mencantumkan point of view orang pertama kayak ya Kak. Benar. Aku kalau nulis untuk perusahaan nulisnya kami kayak gitu ya. Terus kita nyebut pembaca itu Anda. Disebut ya pembacanya. Jadi jangan kayak ngomong sama tembok. Kalau misalnya itu tulisannya formal, Anda. Kalau misalnya semi formal, kamu. Kalau misalnya non formal, lo. Terserah. Tergantung dari branding atau brand voice websitenya. Tapi kalau sejauh ini kan aku nulisnya buat perusahaan yang serius gitu ya. Jadi aku semuanya pakai Anda. Nah, terus ini. Terus worthiness itu kayak gini. Tulisan harus eh, transparan, nggak manipulatif, nggak boleh clickbait, cek typo, EYD, dan lain-lain. Dan kemarin pas yang aku tes dua artikel masing-masing 1.000 kata itu, aku nemu typonya, bukan aku, klien nemu, aku bikin typo ada 4. Dan dia bilang gini, next time tidak boleh ada typo lagi ya. Kalau aku kena typo lagi, aku bakal dapat surat peringatan. Oh, sedih banget gitu. Nah, gimana nih caranya supaya meningkatkan experience? Ada pengalaman langsung dari penulis atau narasumber. Gaya tulisan bukan copy dari teori doang. Jadi, gini, kalau misalnya kita nulis sesuatu yang topiknya berat, misalnya hukum atau kesehatan dan lain-lain, kita perlu meningkatkan kemampuan parafrase kita. Parafrase itu apa sih? Artinya, kita mengungkapkan suatu ide yang sudah pernah diungkapkan oleh orang lain, tapi kita ungkapkan dengan bahasa kita sendiri. Jadi seakan-akan kayak kita ngomong aja gini, biar apa? Ya biar pertama nggak dikira nyontek, nggak dikira plagiat oleh Google, dan yang kedua biar yang baca itu merasa lebih memahami. Nah, menghindari typo, aku pakai Google Doc. Iya, Din, benar sekali. Tapi saya kemarin ya emang buru-buru aja sih nulisnya, jadi nggak teliti. Kekurangan aku tuh itu typo. Dan sebetulnya bukan cuma klien ini doang yang bilang, kalau typo berat banget ya. Aku pernah dimarah-marahin sama klien pas tahun 2023 gara-gara sering typo. Tapi ya aku terima-terima aja dimarahin orang aku yang salah. Bagaimana lagi? Yang kedua adalah expertise. Informasinya harus akurat, tidak asal comot, data, angka, referensi, valid, jangan ada klaim berlebihan, nggak ambigu atau misleading. Gitu. Tapi sebetulnya kalau misalnya nyari data, angka, referensi itu kalau zaman sekarang gampang ya. Misalnya nih kayak eh, tentang internet, tentang media sosial, itu aku hampir selalu ngutip dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, karena dia tiap tahun bikin report yang bisa di-download secara gratis tentang internet gitu. Atau misalnya nih kayak aku mau bahas tentang kemiskinan, ya aku download aja berita apa informasi dari BPS. Kalau misalnya aku mau bahas tentang penetrasi kartu kredit gitu, ya aku cek aja websitenya bank-bank di Indonesia atau misalnya Kementerian Keuangan gitu-gitu. Jadi, intinya cari dari sumber yang memang akurat juga. Jangan blog pribadi orang, terus kita merasa, tulisannya bagus, kita kutip. Jangan. Karena tetap aja, meskipun itu blog pribadi, kan belum tentu dia expert ya. Nah, ini, authoritativeness. Atau intinya sih ngebahas reputasi ya, kayak gitu. Betul. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan, itu sudah pasti ada tentang kaminya kan, atau deskripsi profilnya. Jadi, ini nggak susah lah. Tapi kadang kalau misalnya kamu nemu websitenya klien, terus belum ada halaman tentang kaminya gitu ya, kamu minta tolong aja, Pak atau Bu, tolong ya, ini ditambahin. Karena apa? Biar nanti tulisan di blognya ini SEO friendly. Percuma kamu udah nulis artikel bagus-bagus,
Tapi ternyata struktur websitenya itu masih kacau. Itu percuma loh. Karena yang namanya SEO itu nggak cuma tentang apa yang kamu tulis artikelnya, tapi struktur keseluruhan dari website tersebut. Terus yang trustworthiness, gimana biar gampang atau bisa dipercaya, bebas typo dan sesuai EYD. Ini eh, apa namanya, klien aku tuh ngomong berkali-kali harus sesuai EYD ya. Yang dia terus-terus membahas tentang bukan terdiri dari, tapi terdiri atas gitu. Terus sampai dia bilang kayak gini, kalau kamu nggak yakin yang baku itu apa, secara KBBI gimana, tanya kami ya. Oh, ternyata klien aku lebih ngerti bahasa Indonesia dibandingkan aku. Sebetulnya aku malu sih digituin, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Aku tidak boleh membesar-besarkan egoku dong. Aku harus belajar, harus humble. Nah, strukturnya jelas dan mudah dibaca, gambar legal, bukan hasil comot Google Image. Nah, untuk soal ini, memang klien aku tuh minta aku nyari gambar dari Shutterstock dan nanti dia yang beli. Nah, kalau misalnya dia nyuruh aku beli gambar sendiri, aku ngambil dari Canva. Karena Canva aku premium, jadi aku bisa ngambil gambar bagus gitu. Kalau pakai gambar AI boleh nggak? Sama klien aku tidak boleh. Oh, aku belum bilang ya. Tahu gak sih? Aku tuh nulis surat pernyataan tidak akan menggunakan AI. Karena ini kliennya minta. Aku tanda tangan. Dan aku benar-benar kirim hard copy-nya. Pakai amplop coklat. Karena dia bilang kalau misalnya aku pakai AI, akan diputus kontraknya. Ini orang serius banget. Tapi aku rasa ya wajar sih ya. Namanya juga dia perusahaan gede kan. Terus nah ini soal duplikasi konten. Tadi kan aku udah bahas ya. Terjadi saat, bentar aku harus, jam berapa? Ih, udah sejam. Ya, ternyata lebih dari sejam. Berarti kalau nyomot dari Canva selama itu premium aman. Aman sih, karena kan emang kita langganan, Din. Emang kita beli gitu loh istilahnya. Kalau Shutterstock itu masalahnya bisa beli eceran tapi mahal. Aku beli eceran tahun 2019 itu harganya 7.000 satu gambar. Jadi aku rasa kalau zaman sekarang pasti harganya udah naik lah. Orang ini udah 2025 gitu. Nah, terus duplikasi konten. Terjadi saat isi artikel, kalimat, paragraf, atau keseluruhan terlalu identik dengan yang kita temukan dari internet. Jadi nanti dianggapnya kita nyolong tulisan orang, dan itu tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya karena dianggapnya plagiarisme. Jadi gitulah ya. Seakan-akan kayak kita lagi kuliah kan kita juga nggak boleh kan nyontek, kurang lebih kayak gitu. Nah, batas aman duplikasi itu gimana? Idealnya 10%. Kurang. Tapi standar umum industri 5-8%. Tapi ada perusahaan yang minta 0. Jadi gini, kata klien aku kemarin, maksimal 10% ya Mbak. Tolong dicek sendiri, kan banyak ya toolsnya yang gratis di Google. Terus dia bilang gini, tapi kalau bisa 5-8% ya. Nah, kalau misalnya di atas 10%, jangan dikirim ya artikelnya, perbaiki dulu gitu. Tapi sebetulnya ini sangat-sangat bisa kita hindari. Kita nguatin kemampuan parafrase kita aja. Kan gini ya teman-teman. Kadang ketika kita nulis artikel dari industri yang nggak umum, contohnya misalnya aku anak komunikasi, tapi di hire nulis tentang industri kimia gini, kan susah. Terus aku gimana? Ya menguatkan kemampuan parafrase. Aku baca sumber yang banyak, terus aku tulis ulang dengan bahasa aku sendiri gitu. Cari gambar di mana? Aku di Canva. Tadi aku jawab, Anggi. Tapi aku Canvanya premium ya masalahnya. Nah, kalau klien aku sih mau bayarin Shutterstock ya. Shutterstock juga bisa. Tapi sebetulnya apa eh, eh, website foto gratis itu banyak kok. Bisa ini juga nih.
Apa ya namanya? Oh, Pexel. Nah, ini ada free stock foto. Kalau misalnya kamu nggak tahu, ini aja gampang. Free stock foto. Ini. Nah, banyak kan websitenya kayak gitu. Tapi tentu harus diakuin yang paling bagus adalah yang berbayar. Nah, itu favoritku Pexel kata Nadia. Unsplash tuh. Unsplash fotonya lumayan, Pixabay, free pick juga. Oke, nah sekarang kita bahas ke yang paling gong ya. Nah, Charles Hire. Gimana caranya supaya dibayar lebih mahal? Gampang. Ya nggak gampang juga sih. Membentuk PT. Nah, terus teman-teman bakal nanya kan, bukannya kalau bikin perusahaan itu pakai modal? Enggak. Di Indonesia bikin PT, modalnya 50.000 aja. Di mana? Di, bentar, ini dia. Ini websitenya. Jadi, selama kamu punya NPWP dan kamu rajin lapor pajak tiap tahun, maka kamu bisa bikin PT dengan modal 50.000 di website ini. Kemarin kan aku disuruh klien aku ya, bikin PT aja, biar nanti bayarannya bisa lebih banyak. Tapi aku gagal. Kenapa? Karena aku lupa lapor pajak. Jadi dia tidak mau membuatkan aku PT. Website ini tidak mau membuatkan aku PT. Nah, kalau teman-teman khawatir gitu, negara yang kayak gini, masa iya saya disuruh lapor pajak? Tenang aja. Kalau pendapatan kita nggak gede, itu sebetulnya kita cuma lapor aja, tidak akan dipotong pajak. Nah, kalau berupa PT, tidak akan dipotong pajak selama pendapatannya di bawah 500 juta. Jadi kalau teman-teman mau naikin harga, mau kerjasama dengan perusahaan besar, mau eh, dianggap sebagai vendor utama gitu ya, buatlah PT. Nah, kayak gitu. BTW pada rajin lapor pajak nggak? Nah, aku jujur ya, aku tuh ngerasa website pajak itu sulit. Dan yang aku lakukan adalah aku nunggu tiap tiap tahun kantor pajak itu biasanya buka apa sih booth gitu ya Modal. di mall-mall yang kita bisa lapor pajak offline. Kita tinggal ngomong aja, Mbak, aku mau lapor pajak terus nanti dia yang ngisiin gitu loh. Nah, itu biasanya yang aku lakukan itu. Tapi tahun ini aku lupa. Kayak gitu, guys. Oke, materinya sudah selesai. Mohon maaf ya kalau ngomongnya kecepatan, terus banyak banyak apa namanya? Salah ngomongnya, belibet dan lain-lain. Itu karena terlalu bersemangat. Oke, apakah ada pertanyaan? Tuh, kata Tia, maksimal hitungannya 60 juta per tahun tidak kena pajak. Lebih dari itu kena. Itu kalau pribadi ya. Kalau pribadi. Tapi kalau PT di bawah 500 juta nggak kena. Bentar. Dia tuh mau ngomong apa sih? Din, ini buka jasa. Kok nggak bantuin gue sih, Din? Gue tiap tahun bingung loh lapor pajak. Din, bantuin dong, Din. Oke. Ada pertanyaan? Isi kolom chatnya rame ya. Guys, ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak, aku matiin. Nggak ada. Nggak ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, aku matiin. Satu, dua. Cukup. Cukup. Aman. Masih mencerna. Ingat ya, karena ini gratis, aku tidak memberikan PPT. Tapi nanti recordingnya bakalan aku taruh di YouTube kok. Ini beneran nih nggak ada yang nanya lagi. Oh, sebentar Kak, aku berpikir dulu. Oke, silahkan. Tapi jangan lama-lama ya. Aku nggak boleh begadang. Aku besok harus ke Pluit.
Ada yang mau bertanya nggak ini? Oh, udah aja. Oke, udah aja ya. Katanya udah aja. Jadi, ini aku tutup ya. Clear ya, clear ya. Aku matiin ya. Beneran ya, nggak ada. Dadah. Thank you semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan kalaupun nggak bermanfaat, walaupun nggak bermanfaat juga nggak apa-apa. Ya, tapi aku foto dulu deh. Ada yang bisa nyalain kamera nggak? Mau foto nggak sama aku? Foto dong. Foto dong. Dini, Dini nyalain kamera. Besti. Yang lain nyalain kamera bisa nggak? Jangan-jangan yang cewek pada nggak pakai kerudung ya? Ini beneran nih nggak ada yang bisa nyalain kamera. Jadi kita berdua doang nih. Oke, Kita udah biasa foto tiga, tiga, bareng. tiga. Benar. Oke, udah Din. Thank you. Thank you semuanya.